فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita masih berkaitan dengan pembahasan terakhir dalam kitab ini, yaitu tentang nawaqidu hadhil haliyah, pembatal-pembatal terhadap adab-adab yang telah dikemukakan di depan. Dan kita baru sampai pada poin yang ke-7. Baik. Poin yang ke-7 yaitu apa? Indaka dzikri hasad. Yang hakikat hasad sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Taimiyah apa Mujahid, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Ini memang yang masyhur tentang pengertian hasad, tapi di sana ada pengertian yang lebih luas lagi yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Apa itu Abdurrahman? Baik. Nah, ini yang ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka itu yang diingat-ingat. Nah, baik, bahwasanya al-hasad karahatu ni'matillahi 'alal ghair. Ketidaksukaan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Dan hasad padanya mafasid, padanya dampak-dampak buruk. Di antaranya apa? Wahai irfa sauta. Puasa apa? Puasa kuat. Tayyib. Yang pertama, hasad merupakan akhlak yang buruk, termasuk dalam dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian hasad diancam dengan ancaman yang keras. Hasad merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Hasad merupakan bentuk tidak ridha terhadap takdir Allah. Hasad berakibat adanya permusuhan dan saling membenci. Demikian pula hasad menjadikan seseorang tersibukkan dari mengingat Allah. Kenapa? Karena yang dia ingat, dia pikirkan nikmat orang lain. Baik, sehingga jauh dari syukur. Orang yang hasad, dia tersaukan dari syukur. Makanya penting untuk seseorang melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk disyukuri. Kemudian membandingkan dengan orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa kemarin di antara doa untuk menepis munculnya hasad, Muhammad? Nah, barakallahu fiik. Allahumma zidhu min fadlik wa'atini khairan minha. Ya Allah, tambahkanlah kepadanya dari keutamaanmu dan berikanlah kepada saya yang lebih bagus darinya. Allahumma zidhu min fadlik wa'atini khairan minha. Sekarang kita lanjutkan pada pembatal adab-adab ini yang ke-8, yaitu su'udzon. Su'udzon akhwan sangat bertentangan dengan adab dari adab-adab penuntut ilmu. Dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, su'udzon yakni an yadhunna bi ghairihi dhannan sayyi'a. Yang dimaksud dengan su'udzon yaitu apa? Seorang berprasangka kepada orang lain dengan prasangka dan dugaan-dugaan yang buruk. Contoh, beliau mencontohkan seorang melihat saudaranya bersedekah atau melihat orang sedekah, sedekahnya banyak, kemudian dia muncul prasangka buruk, dia sedekah segitu banyaknya karena riya, karena pengen untuk apa? Viral, karena pengen untuk dimuliakan oleh orang-orang. Ini su'udzon. Nah, sebagaimana keadaan orang-orang munafikin, karena memang su'udzon terhadap kaum mukminin akhwan ini merupakan sifat mendasar yang ada pada orang-orang munafik. Makanya orang munafik dulu kalau melihat sahabat bersedekah dengan sesuatu yang banyak, mereka apa? Berprasangka, ini riya. Ketika melihat bersedekah dengan yang sedikit, maka dia katakan, Allah nggak butuh dengan sedekah sekecil itu. Tidak ada yang benar di mata orang-orang munafik. Cuman, apakah secara mutlak semua su'udzon itu dilarang dan semua su'udzon itu dikatakan dosa? Baik. Nah, ini yang akan kita baca dari perincian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Perhatikan di paragraf terakhir halaman 320. Baik. Hadi minal khawarim ma sabaq wa intahaina ila qaulihi wa su'udzon, ya. Beliau mulai membahas tentang masalah su'udzon di antara khawarim adab, hal-hal yang apa? Merusak adab, membatalkan adab-adab bagi penuntut ilmu. Wa qulna inna su'adzan ma'nahu an tadunna bil insani dhannan sayyi'a wa la farqa fi hadha baina an tadunna dhannan sayyi'an bi muallimik aw bi zamilik. Fa innal wajiba ihsanul dhann biman zahiruhul adalah. Ini antum beri tanda pada apa? Pada kalimat fa innal wajiba ihsanul dhann biman zahiruhu al adalah. Ya, setelah beliau menjelaskan makna su'udzon, ya, tidak ada bedanya masalah su'udzon antara engkau su'udzon kepada gurumu atau su'udzon kepada teman dan sahabatmu. Semuanya dilarang. Sebab yang wajib adalah apa? Berprasangka baik kepada orang-orang yang zahirnya adalah, yang penampakan luarnya seorang yang apa? Yang lebih condong kepada ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ini makna adalah. Jadi seorang yang secara penampakannya adalah seorang yang baik, seorang yang adil. Ini kewajibannya untuk apa, Hamzah? Berprasangka baik padanya. Baik. Amma man zahiruhu ghairul adalah fala haraja an yakuna fi nafsika
su'udzannin bih. Adapun orang yang penampakan luarnya jauh dari sifat adalah, dari penampilannya saja orang yang lebih condong kepada kemaksiatan, maka tidak mengapa untuk engkau muncul dalam dirimu prasangka yang buruk kepadanya. Baik. Cuman ketika muncul prasangka buruk, lakin ma'adzalika 'alaika an tatahaqqaq hatta yazula ma fi nafsika min hadzal wahm. Akan tapi bersamaan dengan itu kan muncul, kita lihat misalnya datang orang pengen pinjam sesuatu pada kita, orangnya tatoan, ini sangar. Nah ini jangan-jangan nanti dibawa pergi, pengen pinjam motor. Nah ini dibawa lari, ini jangan. Boleh tidak suudzon seperti ini? Boleh suudzon. Karena dari penampakannya seorang yang tidak terpercaya. Tapi wajib untuk untuk lebih memperdalam. Oh ternyata ini saudara yang lama tidak ketemu gitu. Oh, silahkan dipinjam. Ya, orang sudah tobat ternyata, tidak masalah. Tapi awalnya mungkin seorang lihat muncul suudzon, tidak mengapa ketika melihat orang yang zahirnya tidak adalah. Tapi ya jangan dibiarkan terus-menerus tanpa upaya untuk mencari kejelasan, sehingga hilang apa yang ada pada dirimu berupa sangkaan-sangkaan tadi. Lianna ba'dhan nas qad yusi'u dzan bi syakhsin ma bina'an ala wahmin kadzibin la haqiqatalah. Karena terkadang ya sebagian manusia itu berbuat suudzon pada orang lain, ya seseorang dibangun di atas di atas suatu gambaran yang dusta, tidak ada hakikatnya, sehingga akhirnya dia suudzon. Tapi ketika dicek, oh ternyata itu hanya selentingan tentang dia, kabar-kabar tentang dia yang tidak benar. Baik. Berarti di sini kita mengambil kesimpulan, hukum asalnya pada masalah dzan yaitu ini. Kalau melihat orang secara zahir penampilannya terpercaya, soleh, amanah, maka yang wajib Jabir? Berprasangka baik, husnudzan. Tapi kalau penampakan luarnya menunjukkan seorang yang lebih condong pada maksiat, maka tidak mengapa untuk suudzon. Tapi setelah itu hendaknya mencari kejelasan. Qala fal wajib idza asa'ta adh-dhanna bi syakhsin sawa'un min talabatil ilmi aw ghairihim, al wajib idza asa'ta adh-dhann an tandura hal hunaka qara'in wadihah tasughu laka su'adh-dhann atau tusawwigu laka su'adh-dhann fala ba'sa. Wa amma idza kana mujarrada awham fa innahu la yahillu laka an tusi'a adh-dhann bi muslim zahiruhul adalah. Maka yang wajib jika engkau berprasangka buruk pada seseorang, baik itu penuntut ilmu atau yang lainnya, ya, yang wajib untuk engkau yang wajib jika engkau berprasangka buruk untuk engkau lihat apakah di sana ada qarinah-qarinah yang jelas atau tidak yang membolehkan untukmu suudzon. Jika ada qarinah, jika ada pendukung-pendukung yang jelas, maka tidak mengapa. Misalnya ini qarinah, kalau sesama penuntut ilmu, ini anak kalau pagi ngantuk saja, baik, habis subuh ngantuk saja, padahal normalnya orang kalau sudah tidur malam, tidur jam 10 taruhlah, bangun jam setengah 4 sudah cukup, normalnya sudah cukup. Ini kok ngantuk saja, kemudian muncul suudzon pada temannya atau gurunya, jangan disalahkan. Yang ngantuan itu ke orang suudzon jangan salah. Oh ini malam gentayangan ya, baik, malam hari gentayangan.
Melebihi apa? Melebihi syaitan. Syaitan keluarnya apa? Maghrib. Ini gentayangan tengah malam misalnya. Suudzon jadinya. Ini ada qarinah atau tidak? Ada. Ya, ada qarinah sehingga boleh ya seperti itu. Tapi kemudian apa? Dicek. Oh, ternyata dia kena penyakit insomnia. Kena penyakit tidak bisa tidur, orangnya dilihat dicek gelintang-gelinting tidur enggak tidur. Tapi kalau dicek ternyata oh iya di tempat tidurnya tidak ada, ini cuma kasur sama apa selimut, orangnya tidak ada. Ini benar suudzonnya, harus ditangkap. Baik, ini penerapan pada kita lah yang dekat-dekat saja seperti ini. Makanya qana antum ma'syara talabatul ilm, jauhi untuk apa? Orang suudzon pada dirimu. Ingin keluar apa? Dengan izin yang jelas sehingga orang tidak suudzon. Baik. Adapun sekedar auham, sekedar gambaran-gambaran yang muncul di benak kita, maka tidak boleh kawan seorang suudzon kepada muslim yang penampakan zahirnya itu adalah seorang yang tidak diketahui suka maksiat, lebih condong kepada ketaatan. Asalnya tidak boleh kita suudzon. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ayat ini perhatikan. Baik sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah mayoritas dari dzan. Katsiran minadh-dhann, jauhi kebanyakan dari prasangka. Baik. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sungguhnya sebagian dzan itu adalah suatu dosa. Perhatikan kata inna ba'dadh-dhanni itsmun. Apakah ini menunjukkan semua dzan itu dosa akbar? Tidak, tapi yang dosa apa? Sebagian. Walam yaqul kulladzan, Allah tidak mengatakan semua dzan itu dosa. Kenapa? Li'anna ba'dadh-dzunun laha aslun wa laha mubarrirun. Karena sebagian sangkaan-sangkaan itu ada dasarnya dan ada sesuatu yang membolehkannya. Ada dasarnya, ada sesuatu yang membolehkan. Baik. Misalnya seseorang dikenal dia datang sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada kakak adik ataupun kakak perempuannya, tidak bersama dengan ibunya, juga belum menikah. Tiba-tiba ketemu di jalan dia bonceng akhwat. Suudzon, ini siapa? Atau boncengkan perempuan. Suudzon. Ada asalnya, ada dasarnya, ada mubarrirnya. Tayyib. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Sungguhnya sebagian dzan itu dosa dan jangan kalian tajassus. Mencari-cari kesalahan orang, menyelidiki keadaan orang tanpa ada hajat untuknya. Walaysa kullu dhann, fadh-dhann alladhi yahsulu fihi al-'udwan 'ala al-ghair hadha la syakka annahu itsmun. Wadh-dhann alladhi la mustanada lahu huwa aidan itsmun. Di sini ada dua bentuk dzan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang merupakan dosa. Antum kasih tanda. Di antara dzan yang merupakan dosa kata beliau, adzan alladzi yahsulu fihi al-'udwan 'ala al-ghair. Dzan yang apa? Yang terjadi padanya, yang apa? Berakibat padanya apa? 'Udwan, permusuhan terhadap orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain. Sehingga apa? Gara-gara suudzon kemudian dia sampaikan kepada manusia, akhirnya orang tersebut dikucilkan, dibenci, padahal tidak benar sangkaan. Baik. Misalnya kayak kasus tadi, saya lihat si fulan, bareng perempuan ini dan itu sudah diomongkan macam-macam, ternyata itu saudaranya datang dari
Nah, dari jauh baru pulang, ternyata adiknya kah, nah dan seterusnya. Padahal sudah terjadi apa? Udwan, berbuat zalim kepadanya dengan ghibah ataupun menodai kehormatannya. Ini jelas dosa. Yang kedua, qanzan alladzi la mustanada lahu, yaitu sangkaan yang tidak ada landasannya. Sangkaan yang tidak ada sandarannya. Tidak ada landasan, tidak ada ini, kalau tiba-tiba suudzon. Ngapain? Orang baik-baik tidak ada melakukan sesuatu apapun suudzon. Ya inilah dzannya orang munafik. Ya kayak tadi, seorang sedekah baik-baik, atau seorang ini kalau di kalangan penuntut ilmu lah, penuntut ilmu, nah belajar rajin, yang lainnya adalah suudzon, dia paling pengen nah dipuji, ya. Atau seorang menjawab dalam majelis ilmu, ada pertanyaan kemudian dia apa? Berusaha menjawab, menunjukkan apa? Himmah, semangat dalam musyarakah untuk hidupnya majelis ilmu, karena ini penting kan. Tapi kalau di Yaman untuk apa? Jawaban pertanyaan jarang Syekh menunjuk, tapi apa? Para talib yang rebutan untuk menjawab dengan mengacungkan jari. Nah, tapi orang yang hatinya berubah lah itu gayanya, sok tahunya, padahal dia sendiri ya, dia sebenarnya nggak bisa. Tadi lihat orang lain bisa acung tangan, lah itu paling gaya, pengen di alam, pengen dipuji dan seterusnya. Ini suudzon yang dosa atau tidak dosa? Dikri yang dosa. Kenapa kok masuk suudzon yang dosa? Karena tidak ada dasarnya, ya kan? Orang baik-baik, orang tidak ada qarina kok dia suudzon. Paham? Paham sampai sini? Baik. Wa ma idza kana lahu mustanad fala ba'sa an tadunna dhanna sayyi. Adapun apabila di situ ada landasannya, maka tidak apa-apa untuk engkau berprasangka buruk. Tapi tadi jangan diikuti terus prasangkanya, harus berusaha mencari apa? Kejelasan. Karena dzan itu tidak boleh diikuti. Baik, apa dalil bahwasanya dzan tidak boleh diikuti? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita, iyyakum wadzan fa innadz dzanna akdzabul hadits. Jauhnya kalian dzan, karena dzan itu sedusta-dustanya perkataan, sehingga harus mencari kejelasan betul atau salah sangkaannya. Maka kalau masih berprasangka sebelum jelas, jangan diucapkan. Karena sesuatu kalau sudah diucapkan masih berupa prasangka, kok sudah diucapkan, dia belum mencari kejelasan. Ini setelah tahu kejelasan ternyata berbeda dengan prasangkanya, dia repot. Nah, sudah terlanjur diungkapkan, sudah apa? Banyak orang mengambil sikap, ternyata itu prasangka yang tidak benar. Ya, ini jauhi yang demikian. Dan seperti ini keadaan orang-orang munafikin. Baik. Makanya setelahnya disebutkan keadaan orang-orang munafikin yang suka berprasangka buruk kepada kaum mukminin tentang masalah sedekah. Orang kaya bersedekah banyak, dikatakan dia itu orang yang riya. Yang fakir bersedekah sedikit, dikatakan Allah tidak butuh dengan sedekahnya. Baik. Qala fal wajib ihsanul dzan mata amkana dzalik. Yang wajib untuk berprasangka baik sebisa mungkin, kawan. Baik, kalau masih bisa untuk dibawa kepada sisi yang baik, maka bawa kepada prasangka tersebut. Baik. Kita lanjutkan pembatal adab yang ke-9, yaitu mujalasatul mubtadi'ah. Duduk-duduk bermajelis dengan ahlil bid'ah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini memberikan apa? Memberikan usulan. Baik, walaitahu ammam. Seandainya saja Syekh menggunakan kalimat yang lebih umum, yaitu mujalasatu kulli man tukhrimu mujalasatuhum al-muru'ah.
Ini lebih umum ya Pak. Di antara hal yang menjadikan adab seorang hancur yaitu apa? Duduk-duduk dengan orang-orang yang siapa saja yang duduk dengannya akan apa? Akan menjadi rusak muruahnya. Antum penuntut ilmu duduk nongkrong di gardu ronda sama orang rokok, orang gaple, main kartu, dan ketawa-ketawa. Nah, ini rusak muruah antum. Baik, muruahnya rusak. Baik itu ahli bidah, sawa'un kana dzalikal ibtida' aw su'ul akhlaq. Sama saja apakah yang menghancurkan muruah itu berupa kebidahan atau akhlak yang buruk. Walaupun bukan ahli bidah, tapi apa? Dia seorang yang berperangai buruk, penuntut ilmu hendaknya menjauhinya. Baik. Au inhitatu rutbatihim indal mujtama, atau dengan orang-orang yang rendah kedudukannya di masyarakat, yaitu orang yang memang sudah dikenal buruknya. Au ma isbah dzalik, atau yang semisalnya. Makanya penuntut ilmu hendaknya membersihkan dirinya dari majelis-majelis yang muruahnya bisa hancur kalau dia berada di situ. Penuntut ilmu datang ke apa? Ke kafe-kafe karaoke. Nah, apa pakai imamah, pakai jubah datang ke situ. Nah, mau apa Mas? Mau ngopi. Cukup beli kopi saja, tapi di situ orang karaoke sana lagi joget-joget, antum ngopi di situ. Muru'ah rusak. Karena orang yang seperti itu, apalagi yang lampunya remang-remang dan seterusnya, ini merusak muru'ah. Taib, rusak muru'ah seseorang. Jadi milih tempat ketika jalan untuk mencari tempat untuk makan, ini juga penting kawan. Cari tempat yang tidak rusak muru'ah antum ketika masuk ke sana. Baik. Nah, terus kenapa Syekh mengkhususkan mubtadi'ah? Ya kemungkinannya lakin ka'annahu khassa dzalika bil mubtadi'ah li anna al maqam maqamut ta'lim. Kemungkinan beliau mengkhususkan mubtadi'ah karena apa? Kedudukan di sini, kondisi yang diinginkan di sini adalah berkaitan dengan masalah taklim, pengajaran. Memang kalau masalah pengajaran ya yang harus dijauhi majelisnya ahlul bidah. Mereka terkadang kan mengajari manusia, mendakwahkan kebidahannya, harus kita jauhi. Adapun orang-orang yang akhlaknya buruk, mereka kan orang yang memang tidak punya majelis. Cuman majelisnya majelis di warung kopi, majelis di tempat-tempat yang tidak ada sisi ilmunya. Baik. Nah, kemudian faedah bagus, kenapa kita tidak boleh duduk-duduk dengan ahlil bid'ah dan bermajelis dengan ahlil bid'ah. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan 3 alasan pokok. Kita ringkas di sini, kita cuplik-cuplik. Kenapa? Sebagian kalimat ilqa, kalimat yang mudah kita pahami. Awalan li'annana nakhsha min syarrih. Kenapa kita tidak boleh duduk-duduk bermajelis dengan ahli bid'ah? Yang pertama karena kita khawatir dari keburukannya akan menimpa kita. Kenapa? Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihran. Karena di antara penjelasan-penjelasan itu merupakan bentuk sihir. Ada di antara penjelasan itu yang bisa menyihir. Antum ketika dengar ahli bidah ngomong masya Allah pinter, enak didengar, suaranya enak, orasinya bagus, taib, intonasinya nyaman, kemudian bahasanya sopan. Ini masya Allah. Dia bandingkan dengan apa? Dengan yang lain dari pengajar-pengajar ahli sunnah, yang lain nggak enak. Kalau jelaskan sulit dan ini dan itu. Akhirnya condong hatinya kepada siapa? Ahli bid'ah. Ya akan apa? Menyihir akal-akal kita sehingga mencocoki kebid'ahannya. Makanya para salaf sangat apa? Sangat
keras dalam memperingatkan kita, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatuhum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan para pengekor hawa nafsu ahlul bid'ah wal ahwa. Karena duduk-duduk dengan mereka itu, bermajlis dengan mereka akan apa? Menjadikan hati itu sakit. Menjadikan hati itu sakit, bukan maksudnya jengkel, sakit hati, bukan maksudnya hati sakit itu ya sakit syubhat atau syahwat, terfitnah. Bahaya yang kedua, tsaniyan anna fihi tasyyi'an li hadzal mubtadi'. Kalau kamu duduk bermajlis di sisinya yang hadir banyak, ini akan menjadikan apa? Menjadikan penyemangat bagi ahli bidah itu semakin semangat apa? Makanya harus jauhi. Nah, jangan kita apa? Menjadi supporter para apa? Para ahli bidah. Contoh pada masa sekarang. Nah, seorang apa? Walaupun tidak ada di majelisnya, tapi mengikuti apa? Media-media sosial ahli bid'ah. Dia ikut di situ. Nah, sehingga apa? Pelanggannya atau apa istilahnya? Netizennya banyak, ribuan. Masya Allah, ini orang banyak. Akhirnya dia semakin bangga. Karena memang ahli bid'ah ya kadang mencari pengikut seperti itu, bangga. Pengikutnya banyak, ribuan. Nah, semakin semangat dalam kebid'ahannya. Semakin merasa dia di atas kebenarannya. Maka hati-hati. Ini yang majelis tidak nyata, apalagi yang majelis yang nyata yang kau datangi. Baik. Nah, dari sisi yang lain, akhwan, berarti kalau demikian hendaknya kita juga berupaya untuk menjadi orang-orang yang apa? Bisa memperbanyak jumlah ahli sunnah. Perbanyak majelis-majelis ahli sunnah. Kenapa? Karena padanya memberi semangat pada saudara-saudara kita dan juga memberi semangat kepada apa? Kepada para dai-dai kita. Jangan seseorang berangkat, majelisnya pelajarannya apa? Pelajaran sudah pernah belajar, berarti tidak usah berangkat. Ini keliru apa? Ini keliru. Karena hadirnya kita di majelis ilmu walaupun itu pada pelajaran yang kita pernah mempelajarinya, mesti di sana ada faedah baru. Minimal bertambah keimanan dengannya. Dan ini bukan minimal lagi, itu diantara hal yang sangat utama untuk didapat dalam majelis ilmu. Karena kita melihat di berbagai tempat di majelis-majelis ahli sunnah mengalami apa? Mengalami banyak futur. Banyak yang lebih cenderung sudah aku dengarkan saja rekaman-rekaman yang ada di Telegram, rekaman-rekaman yang disebar, sehingga dia enggan menghadiri majelis ilmu secara langsung. Ini juga talbis dari syaitan. Baik, sehingga terluputkan kebaikan yang sangat banyak darinya. Ini malah kita ikut ta'awun dengan memakmurkan majelis ilmu sehingga majelis itu tetap ada, menjadi makmur, kemudian menjadi penyemangat saudara-saudara kita yang lain dan juga penyemangat apa? Bagi dai-dai kita. Baik. Salisan, yang ketiga, isa'atul dzan bihadzal ladzi ijtama'a ila sahibil bid'ah. Dampak buruk yang ketiga akan muncul apa? Sangkaan buruk kepada orang yang suka bergabung dengan pelaku bid'ah ini. Kepada yang bermajelis tersebut akan apa? Diarahkan suudzon pada. Ngapain dia duduk-duduk di sana? Ngapain dia bermajelis di situ? Baik. Sehingga akhirnya dijauhi manusia. Padahal dia mungkin hanya sekedar duduk sekali atau dua kali dan seterusnya. Muncul suudzon jelas. Nah, kemudian beliau jelaskan berkaitan dengan mengambil ilmu nahwu, mengambil ilmu bahasa dari ahli bid'ah, bagaimana? Kata beliau tetap hendaknya berhati-hati. Nah, di kalimat terakhir pada halaman 322 bagian bawah, ini kalimat perlu diberi tanda.
Kalau ingin mengutip bagus, kata beliau, lidzalika uhadziru an tajlisa ila sahibi bid'atin walau fil fununin allati la ilaqata laha fi bid'atih li'annahu la budda an yadussa summa fil asal aw fid dasam. Oleh karena itulah aku peringatkan, nah kamu jangan sampai engkau duduk pada pelaku bid'ah, jangan sampai engkau bermajlis kepada pelaku bid'ah, walaupun pada cabang-cabang ilmu atau disiplin ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kebid'ahannya. Misalnya apa? Dia seorang berpemahaman Syiah atau seorang berpemahaman Sufi, pelaku bid'ah, mubtadi', tapi dia pintar bahasa Arab, pintar nahwu sharaf. Ada kaitannya dengan kebid'ahan? Tidak ada. Walaupun demikian, jangan engkau bermajlis mengambil ilmu darinya. Kenapa? Karena li'annahu la budda an yadussasum fil asal. Karena mesti dia akan apa? Akan menyusupkan racun pada madu yang dia sajikan. Audasam, atau dia akan menyusupkan racun pada apa? Pada lemak yang dia sajikan. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Dia sajikan sesuatu yang enak, tapi dia sisipkan di situ racun. Mesti itu ahlul bidah. Dalam bahasa contoh, seorang diajari tentang makna lan memiliki makna penafian yang ditunjukkan oleh lan itu menunjukkan penafian yang selama-lamanya. Baik. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, na'am, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Berhala-berhala itu tidak akan bisa menciptakan lalat selama-lamanya, atau ada waktu mereka bisa menciptakan lalat dulu? Selama-lamanya kan, la yakhluqu dzubaba. Mereka tidak akan menciptakan lalat. Nah, ini berarti lan memiliki makna selama-lamanya. Baru dia masukkan. Berarti ayat lantarani, engkau tidak akan melihatku, ini juga selama-lamanya. Berarti manusia itu tidak akan melihat Allah di dunia dan di akhirat. Masuk sudah pemahaman bid'ah. Baik. Ya, Jabir, pemahaman bid'ah apa yang masuk di sini? Atau antum sudah kemasukan kemasukan racunnya, enggak terasa? Racunnya apa yang dimasukkan di sini? Untuk masalah akidah penting apa? Masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena ahlul bidah wal ahwa meyakini Allah tidak akan dilihat di hari kiamat sama sekali. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala akan dilihat kelak oleh kaum mukminin, baik di padang mahsyar ataupun di surga. Nah ini, ya. Maka ini peringatan, jangan sampai kita bermudah-mudahan mengambil ilmu dari ahli bidah dengan alasan itu kan cuman ilmu bahasa. Engkau tidak akan paham, karena namanya murid kalah dengan guru. Apalagi kita berguru, kita memang nggak tahu bahasa, murid berguru dengan ini orang yang pintar ngomong betul, kalah. Kemudian perusak adab yang terakhir yaitu naqlul khuta ilal maharim, melangkahkan langkah-langkah kita menuju kepada keharaman-keharaman. Dan ini jelas merupakan penutup yang mencakup sebenarnya untuk yang lainnya. Jangan sampai seseorang melangkahkan kakinya menuju kepada hal-hal yang diharamkan, atau mengarahkan hatinya kepada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak harus kita berjalan dengan kaki kita, tapi tanpa kita berjalan pun bisa seorang menuju kepada keharaman. Apalagi di zaman sekarang, duduk di tempat duduknya, tapi dia bisa berselancar keliling dunia dengan HP-nya menuju kepada hal-hal yang haram. Maka
Ini sangat merusak penuntut ilmu, dan ini hal yang sangat banyak menjadikan para penuntut ilmu futur di zaman sekarang. Betapa banyak anak-anak yang pulang ke rumahnya dari menuntut ilmu padahal dia sudah pernah menghafal Al-Quran, sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz, pulang di rumah sebulan 2 bulan sudah apa? Tidak memegang mushaf lagi, yang dipegang HP saja. Nah, rusak sudah adab-adab yang dipelajari. Untuk merusak sesuatu yang bagus gampang sekali, Pak. Tapi untuk membangun, untuk menjadi bagus itu butuh perjuangan sedikit demi sedikit. Tapi kalau merusak gampang, antum lihat saja tembok saja, tembok kan untuk merusak, merobohkan. Nah, gampang antum pukul. Nah, ngawur saja bisa ambruk ya kan. Tapi untuk bangunnya kalau tidak sabar, nah nggak bisa bangun tembok langsung tinggi 2 meter, nggak bisa, ambruk lagi. Tapi satu bata demi satu bata ditata. Kalau sudah cukup tinggi berhenti dulu biar kering, sehingga bisa lagi ditimpa di atasnya. Tapi kalau untuk merobohkan mudah sekali. Maka hati-hati ma'asyara talabatul ilm dari hal-hal yang merusak adab ini. Naam, barakallahu fiikum. Ini pembahasan kita yang telah kita pelajari dalam kitab Hilyah Thalibul Ilm dengan beberapa faedah cuplikan dari syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, untuk kita ingat, kita berhias dengannya, ikhwan. Dan di akhir daras Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan jazahullahu khairan, antum bisa lihat dalam halaman 324. Atau sebelumnya di halaman 323. Yang bagi lil insan an yunazzila nafsahu manzilataha wa alla yudannisaha bil akhlaq, lianna talibal ilmi syarrafahu Allah taala bil ilmi wa ja'alahu uswatan wa qudwah. Maksudnya sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk menempatkan diri pada kedudukannya. Aku ini penuntut ilmu. Jangan dikotori dengan akhlak-akhlak yang buruk. Baik. Jangan dikotori. Karena apa? Penuntut ilmu itu Allah muliakan dengan ilmu. Jadi namanya saja sudah bagus. Talibul ilmi. Bukan talibul dunia, bukan talibul jah, bukan talibul an-nisa atau yang lainnya, tapi penuntut ilmu, pencari ilmu. Allah muliakan. Wa ja'alahu uswatan wa qudwah, dan Allah jadikan dia sebagai teladan dan panutan. Hatta anna Allah ta'ala radda umuran nas indal iskali ila man? Ilal ulama. Sampai-sampai Allah kembalikan perkara manusia ketika ada iskal kepada siapa? Kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian pula ayat yang lain yang disebutkan di sini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dikembalikan kepada rasul dan kepada ulama. Falhasil, kata beliau, camkan ini, annaka ya talibal ilmi muhtaram. Tayyib. Fala tanzil bi nafsika ila sahatil dhulli wad-dha'fi bal kun kama yanbaghi an takun. Ini kalimat ringkas, tapi kalau kita tunaikan nasihat ini, akhwan, seorang akan apa? Mulia biiznillah. Kesimpulannya, engkau wahai penuntut ilmu muhtaram, engkau itu dimuliakan. Jangan kau hinakan dirimu. Maka jangan engkau turunkan dirimu kepada apa? Kepada kehinaan dan kelemahan. Bahkan jadilah engkau sebagaimana sepantasnya untuk engkau menjadinya, menjadi penuntut ilmu. Ya, Allah telah muliakan kita.
tidak terkotori dengan pemahaman-pemahaman filsafat, dengan pemahaman-pemahaman yang diselundupkan oleh orang-orang barat dan seterusnya. Dimuliakan dengan sunnah, maka jaga itu. Taib. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin tutup, jazahullahu khairan, hadhihi al-hilyah la syakka annaha mufidatun wa nafi'atun li talibil ilmi wa yanbaghi lil insan an yahrisa 'alaiha wa yatatabba'uha. Semoga Allah memberi balasan kepada beliau pengarang, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid, dengan kebaikan. Hiasan-hiasan ini tidak syak bermanfaat sekali dan berfaedah bagi penuntut ilmu. Yang sepantasnya bagi seseorang untuk bersemangat untuk menunaikannya dan betul-betul tatabbu', mencari, mengikutinya. Walakin la ya'ni dzalika an yaqtasira 'alaiha. Ini juga lebih penting, akan tapi bukan maksudnya mencukupkan diri dengannya saja, bahwasanya adab hanya yang ada di sini, tidak. Bal hunaka aidan kutubun ukhra sunnifat fi adabi talibil ilmi ma baina qalilin wa katsirin wa mutawassit. Ya, tapi di sana masih ada kitab-kitab yang lain yang dikarang dalam permasalahan adab penuntut ilmu. Ada yang kecil, ada yang sedikit, baik, ada yang banyak, ada yang pertengahan. Cuman yang paling penting apa? Nah, ini. Perhatikan, wa ahammu syai'in anal insan yatarassamu khutan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yamshi 'alaiha fa hiya al-hilyatul haqiqiyyah allati yanbaghi lil insan an yatahalla biha. Ini intinya, Pak. Yang paling terpenting dari itu semua, bahwasanya seseorang berusaha untuk menapaki jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniti langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atasnya, karena itulah perhiasan yang hakiki yang sepantas seseorang untuk berhias dengannya. Kama qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian bagi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah dan mendapatkan keridhaannya, demikian pula untuk selamat di hari akhirnya dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Nasallallahu ta'ala an yukhtima lana wa lakum bi salihil a'mal wa an yuwaffiqana lil amali bima yurdih. Dan ini juga doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup untuk kita dan untuk kalian semua dengan amalan-amalan yang saleh, dan kita memohon pada Allah akan memberikan taufik untuk kita bisa beramal dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari kitab Hilyah Talibul Ilm. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita secara nyata. Naktahi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.